warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik? Baik. Oke. Biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, semoga hari ini kita bisa mendapatkan kebaikan, kemanfaatan. Begitu, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas silakan. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita semuanya keselamatan, kemanfaatan, keberkahan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, biasa saya akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Coba terima kasih Pak. Siapa aja? Risna, Aileen, Yayu, Putri, Ratu, Sojan. Biasa. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional, hari ini pun kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke, teksnya akan saya tampilkan di depan, ya. Semua boleh berdiri. Bareng-bareng ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita sebagai generasi penerus ya. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Penting buat kita untuk selalu cinta tanah air. Ya, silakan semuanya kembali ke tempat duduk. Untuk tema pelajaran hari ini kita akan membahas tentang dampak pengangguran. Oke. Yang mana kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materinya tentang apa? Materi sebelumnya kita membahas tentang, ya, yang masih ingat siapa coba yang mau menjelaskan materi terakhir kemarin kita berjumpa? Siapa? Oke. Yes, coba. Ya. Pengangguran
suka sama pengangguran terselubung. Oke, bagus ya. Berarti masih ingat ya pertemuan yang kemarin ya? Oke, alhamdulillah. Dan pengangguran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini semuanya perhatikan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang penyebab pengangguran, jenis pengangguran, hari ini kita akan membahas tentang dampaknya, dampak negatif pengangguran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari kegiatan pelajaran dengan menggunakan PBL, ya, kalian diharapkan dapat menganalisis dampak pengangguran dan cara mengatasinya dengan tepat. Lalu kemudian kalian mampu menyajikan hasil analisis dampak pengangguran dan cara mengatasinya dengan baik dan benar. Dengan sistem PBL nanti kalian akan saya berikan sebuah permasalahan terkait dengan hari ini ya. Siap. Yo, siap untuk menguasai tujuan pembelajaran hari ini? Siap. Oke, baik. Kalau yang siap, perhatikan. Coba dari gambar itu, ya ini adalah dampak pengangguran. Apa yang kalian bisa ambil kesimpulan dari gambar ini? Itu gambar apa tuh? Anak kecil. Di mana ini? Pinggir rel. Kemudian di samping sekelilingnya kelihatan seperti apa ini? Barang-barang bekas. Lihat, perhatikan. Ya, yang kalian tangkap dari gambar di situ terkait dengan materi pelajaran kita hari ini. Coba ada yang bisa mengutarakan? Siapa? Salah satu dampak negatif dari pengangguran adanya kemiskinan. Tuh ya. Akan menyaksikan sebuah tayangan video, kemudian bersama-sama kita akan analisis permasalahan yang diamati dari video tersebut. Oke, kita akan sama-sama ya tayangan. Tapi sebelumnya saya ingin bentuk kelompok dulu, ya, karena nanti akan saya minta kalian untuk mendiskusikan permasalahan yang sudah ditampilkan di video maupun juga nanti akan saya berikan juga LKPD. Setelah itu baru nanti kita akan bahas sama-sama. Paham ya? Oke, baik. Untuk itu saya akan bagikan kelompoknya dulu. Untuk kelompok 1 ya, Olila, Siti Nur, kemudian Sawijana, Dian Ayu, kemudian kelompok 2 Riang, Alin, Amanda, Meda, kelompok 3 Alia, Naila, Sanda, Nazu, dan kelompok 4 Fadila, Widya, Alma, dan Jahna. Oke, semuanya sudah siap ya? Iya. Oke, ini masih kelompok yang sama kelompok yang kemarin ya? Iya. Ya, kalau gitu berarti kalian sudah siap. Perhatikan, saya akan sajikan tayangannya. Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, ingin bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi mereka tak berdaya, mereka terpaksa lenyap dari bangku sekolah. Saya sajikan masalah LKPD, nanti sama-sama kalian akan bahas beserta dengan kelompoknya ya. Oke. Tulis nama anggota kelompoknya ya. Lihat petunjuk di LKPD-nya, perhatikan baik-baik.
Di situ ada petunjuk pengerjaannya semua, perhatikan ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan. Mana? Jelas ya? Jadi kalian setelah kalian amati, diskusikan jawaban kalian, nanti kalian salin ke dalam tabel yang sudah disediakan. Ya, disalin ya ke tabel yang sudah saling membantu untuk menyelesaikan soal itu supaya bisa bagus ya. Sajikan dengan baik ya. Kemudian yang lain tolong disimak. Ya. Apa yang selalu ada di setiap negara. Fenomena ini memberikan dampak yang cukup signifikasi bagi sebuah negara. Nomor 2, apa sajakah dampak pengangguran terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat? Dampak pengangguran dari segi ekonomi. 1. Pengangguran menimbulkan turunannya daya beli masyarakat sehingga akan mengakibatkan kesesuaian dalam kegiatan usaha. 2. Pengangguran akan menghambat investasi karena menurunnya jumlah tabungan masyarakat. 3. Pengangguran menyebabkan turunnya produk domestik bruto sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Dampak pengangguran dari segi sosial. 1. Perasaan minder atau rendah diri. 2. Meningkatnya angka kriminalitas. 3. Munculnya pengamen, pengemis, dan anak jalanan. 4. Tingginya jumlah anak-anak yang putus sekolah. 3. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 1. Menciptakan kesempatan kerja. 2. Menumbuhkan usaha-usaha baru. 3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. 4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, sudah. Tadi sudah disajikan oleh kelompoknya Fadilah dan kawan-kawan ya. Menyajikan dengan sangat baik. Kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Oke, ya. Puas jawabannya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Apa penyebabnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja? Oke. Gimana jawabannya? Sudah puas? Yang diberikan kepada pekerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sudah. Alhamdulillah. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Kemudian diskusinya juga sudah disajikan. Kembali ke tempat duduknya. Ya, sudah sangat baik sekali. Jadi kalau belajar diskusi itu sebenarnya semuanya harus aktif. Tadi saya perhatikan sudah ada beberapa anak yang beberapa dari kalian itu sudah bagus, tapi masih ada yang masih belum begitu menunjukkan keaktifannya. Maka harus ditingkatkan ya keaktifannya. Kenapa? Karena di sini kalian berlatih untuk berkolaborasi, bekerja sama. Paham? Dan dari materi yang tadi sudah disajikan oleh kelompoknya Fadilah ya. Kelompok berapa tadi Fadilah? Kelompok oke, di sini kita tadi sedikit ya dari tadi pembahasan diskusi kalian, mungkin masih ada kurang jelas ya. Kalau di dalam ekonomi di situ ya gambarannya adalah kalau seandainya pengangguran ini terjadi besar atau tinggi, dampak negatifnya pada bidang ekonomi. 1. Mengakibatkan atau menimbulkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu menurun. Nah, bahkan
tadi di tayangan video juga tidak bisa melanjutkan sekolah, termasuk salah satu dari menurunnya daya beli, karena kan sekolah membutuhkan biaya, karena tidak memiliki uang akhirnya tidak paham dengan baik. Kemudian begitu juga semakin turunnya produk domestik bruto yang sehingga membuat pendapatan nasional menurun. Ini juga dalam kaitannya dengan ekonomi negara ya. Pendapatan negara pada akhirnya juga akan menurun, kriminal akan meningkat. Saya enggak? Alhamdulillah. Kemudian cara mengatasinya juga jelas sudah disajikan juga tadi ya dari hasil diskusinya. Alhamdulillah, berarti tahapan pembelajaran kita sudah kalian kuasai dengan baik. Sekarang saya minta coba siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Naila. Oke, Naila coba kamu simpulkan. Yaitu pengangguran menimbulkan turunnya daya beli masyarakat. Pengangguran akan menghambat investasi karena menurunnya jumlah tambahan masyarakat. Pengangguran menyebabkan turunnya produk domestik bruto. Dan dampak pengangguran dari segi sosial dampaknya merasa minder, meningkatnya angka kriminalitas, munculnya pengamen, pengemis dan anak jalanan, kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumbuh pada sinkronisasi, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi, penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Oke, baik. Ya. Bagus sekali ya Naila. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan buat Naila. Karena semuanya sudah paham ya materi kita tentang apa pengangguran. Untuk tahapan berikutnya pembelajaran kita pada hari ini ya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran hari ini, pemahaman hari ini, saya akan berikan soal ya. Ini adalah soalnya nggak banyak, sedikit, tapi saya ingin melihat kemampuan penyerapan dari pembelajaran hari ini, sejauh mana kalian mampu memahami semuanya. Seperti Naila tadi sudah memberikan kesimpulan. Oke, kerjakan ini nggak boleh kerjasama, kerjakan masing-masing ya. Kalau kerjasama nggak bisa kelihatan nanti kemampuannya. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah diberikan langsung tulis nama, kemudian langsung kerjakan. Waktunya nggak lama ya, karena soalnya cuma ada sedikit. Battery is low. Sudah semua dapat soal postisnya? Baik, sudah. Kumpulkan, coba tolong perwakilan ketua kelas soal yang tadi kerjakan dari teman-teman. Inilah nanti hasil dari pemahaman kalian pembelajaran hari ini. Nanti hasilnya saya akan berikan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya nanti saya akan berikan hasil dari tugas individunya. Dan untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kalian baca, pelajari materi tentang indeks harga. Materi apa? Indeks harga. Harga dipelajari ya, supaya di pertemuan berikutnya
akan lebih mudah untuk pembelajaran kita, pemahaman kalian juga akan lebih cepat kalian untuk memahaminya. Terima kasih untuk setiap tahapan pembelajaran hari ini yang sudah diikuti dengan baik, semuanya sudah sudah menunjukkan keseriusannya belajarnya, ya. Tidak ada yang ngantuk, semuanya semangat. Jadi kalau kalau sebelum menggunakan model ini masih banyak yang suka ngantuk ya. Sekarang sudah sedikit tadi saya perhatikan, hampir seluruhnya itu nggak ngantuk. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita akhiri, yang lebih baiknya kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan untuk kita dan setiap aktivitas kita hari ini. Kelas, silakan tolong dipimpin doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi arimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakirna wa fakir alana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi tawassalna. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.